Oke, ini merupakan video contoh induksi matematika yang terakhir, yaitu buktikan bahwa 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah hingga n kuadrat akan sama dengan 1/6n dikali n plus 1 dikali 2n plus 1 gitu. Kita akan membuktikannya dengan induksi matematika, tentunya dengan tahap pertama yaitu n sama dengan 1. Masukin ya, yang mengandung n kita ganti dengan angka 1, yang ini dengan yang ini. Jadi 1 kuadrat sama dengan 1/6 dikali 1, ya nggak? Buka kurung 1 ditambah 1, buka kurung 2 dikali 1 ditambah 1, tutup kurung. Ini 1 kuadrat, 1 kuadrat berapa sih? 1 ya. Terus ini 1/6 dikali 1, 1 tambah 1 dikali 2, 2 kali 1 2 kali 1 2 tambah 1 3 dikali 3. 1 kali 2 kali 3 berapa? 6, ya enggak? 6 bagi 6 habis. Sisa 1 di kiri, 1 di kanan. So, langkah yang pertama ini benar. Lalu kita masuk ke langkah yang kedua. Apa langkah yang kedua? Langkah yang kedua adalah n sama dengan K. Iya, betul. Kita tulis ya pernyataannya. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah titik-titik ditambah diganti K ya. K kuadrat sama dengan 1/6 K buka kurung K plus 1 buka kurung lagi 2K plus 1. Yang ini kita apain? Kita asumsikan benar untuk langkah yang selanjutnya, yaitu langkah yang ketiga. Oh, tadi ini langkah kedua, guys. Untuk langkah yang ketiga, waduh, kayaknya aku agak cepet ya. Ya, dilamain, sabar. N sama dengan K plus 1, ya nggak? Tahap ketiga gitu. Apa yang kita lakukan di tahap ketiga? Iya, sama kayak tadi. Kita tulislah pernyataan soalnya ini. Oke, kita tulis pernyataannya, kita tulis soalnya ulang. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat ditambah titik-titik ditambah K kuadrat lalu ditambah suku selanjutnya. Ini kan 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, berarti selanjutnya apa? 4 kuadrat, selanjutnya 5 kuadrat gitu kan ya. Berarti bedanya itu cuma 1, tapi satunya 1 kuadrat gitu. Nah, jadi kalau di sini K kuadrat berarti di sini K plus 1 kuadrat gitu kan. Jadi kotaknya ditambah 1. Ingat nggak tuh yang aku kotak-kotakan itu loh. Jadi K plus 1-nya di dalam kurungnya gitu ya. Sama dengan 1/6. K-nya diganti sama K plus 1. Oke. Berarti ini jadinya K plus 1. Nih, N-nya jadi K plus 1. Berarti ini jadinya K plus 1 plus 1, ya enggak? Ini diganti jadi K plus 1 plus 1. Yang sebelah sini 2N. Nah, berarti jadi 2, N-nya diganti K plus 1 plus 1, tutup. Gitu kan. Terus apa yang kita perhatikan? Nah, yang kita perhatikan ini nih. Dari sini sampai ke sini, ini merupakan sama aja kayak ini, ya enggak? Tuh, dari sini sampai ke sini merupakan ini. Jadi ini aku tulis 1/6K buka kurung K plus 1 2K plus 1 gitu ya. Ditambah sama sih. Ini kita tulis aja dulu deh K plus 1 kuadrat. Nah, berarti ini 1/6, ini K plus 1. Ini jadinya apa? K plus 2, ya enggak? Ini dikali ke dalam ya. Jadi kalau kamu ngeliat tanda kurung gini, lalu di depannya koefisien kali ke dalam. Berarti itu jadinya 2 kali K, 2K. 2 kali 1, 2. Tambahin 1. Oh, jangan deh, nanti bingung. 2 kali K, 2K. 2 kali 1, 2. Ditambah lagi 1 gitu ya. Terus kira-kira ini diapain nih gitu. Nah, ini tuh biasanya banyak anak yang stuck sampai di sini
karena mereka bingung, ini harus diapain lagi sih ya Allah, gitu ya, bingung pisan gitu. Nah, di sini nih kita harus pinter-pinter nyari celah untuk supaya ngapain ya abis ini ya, step apa yang harus dilakuin gitu. Kalau misalnya ada anak yang ini dijabarin jadi panjang, kayaknya nanti bakalan mumet puyeng bin ribet gitu ya, nggak kelar-kelar tuh hidupnya itu. Nyari aja udah terus caranya, nggak apa-apa, tetap bisa sih at the end of the day. Tapi aku nggak mau, aku maunya diapain nih? Aku maunya difaktorin. Why? Karena kalau yang kita lihat di sini punya K plus 1, di kiri juga punya. Oh berarti ini kayaknya bisa nih dikeluarin nih, difaktorin gitu. Difaktorin bisa kan ya? Bisa. Contohnya itu kayak gini nih, misalnya ya, aku kasih contoh 1/2 deh, 1/2 X Y ditambah X kuadrat Z misalnya gitu. Nah, kamu tahu pemfaktoran nggak? Jadi pemfaktoran itu bisa begini, 2 kali X plus Y gitu kan ya. Ini bentuk faktor aljabar ya nggak? Bisa juga misalnya AX plus B, yang satunya lagi AX plus C misalnya gitu. Bisa juga kayak gitu. Nah ini tuh pemfaktoran ya namanya, mengubah bentuk gitu kan. Nah ini bentuk ini mau kuubah menjadi suatu bentuk yang lain, tapi nilainya tetap 1/2 X ya plus X kuadrat Z, cuma bentuknya aku rubah. Aku mau rubah bentuknya, jadi bentuknya nanti di luar itu ada sesuatu, di dalamnya ada sesuatu. Kayak gitu aku rubahnya. Karena kalau misalkan aku rubahnya jadi 2 faktor gini, nanti bentuknya persamaan kuadrat. Ini kan bukan persamaan kuadrat, jadi nggak mungkin ku ubahnya jadi 2 faktor gini gitu ya. Nah ini aljabar nih waktu kelas 7 ya. Gak apa-apa, kita ulang, aku ulang sebentar ya. Nah ini 1/2 X ya ditambah X kuadrat Z. Coba kita lihat siapa yang sama variabelnya. Nah variabelnya tuh di kiri punya X, di kanan juga punya X, ya nggak? Oh berarti X nya bisa aku keluarin 1 nih gitu, karena dia sama guys ya, iya-nya kehapus. Lalu aku pilih 1/2 nya di luar aja, karena kalau aku pilih 1/2 di dalam kayaknya repot banget, jadi 1/2 nya biar di luar aja. Terus apalagi yang sama? Nggak ada lagi kan yang sama variabelnya, jadi yang keluar X nya aja. Angkanya memang gak sama, jadi angkanya aku keluarin juga gitu ya. Lalu 1/2 X tuh harus dikali berapa sih biar jadi 1/2 XY? Dikali berapa coba? 1/2 X harus dikali berapa biar jadi 1/2 X Y? Ya dikali Y, ya nggak? Kan udah ada 1/2 X di luar, kurangnya yang Y gitu ya. Nah ngerti nggak? Coba di replay lagi aku ngomong apa tadi. Terus yang sebelahnya apa nih? X kuadrat Z. Di sini hirauin dulu angkanya ya, biar nggak pusing, hirauin dulu angkanya. Kita mau bikin jadi X kuadrat Z, udah punya X, kurang apa dia? Kurang Z, yes, kurang Z, kurang apa lagi? Kurang X, ya nggak? X nya baru ada 1, sedangkan dia punyanya 2 gitu ya. Nah, terus 1/2 nya belum selesai. 1/2 kalau dikali XZ jadinya 1/2 X kuadrat Z. Sedangkan di sini tuh tidak ada angka, artinya tidak ada angka adalah 1. Gimana caranya untuk supaya 1/2 bisa jadi 1? Dikali berapa? Dikali berapa? Ayo, 1/2 dikali sama berapa untuk hasilnya jadi 1? Ya dikali 2, ya nggak? 2 bagi 2, 1 sisanya tuh. Gitu, berarti di dalam sini, ini aku hapus dulu XZ yang nggak muat nanti angka 2-nya. Berarti di dalam sini angkanya itu ada angka 2. Coba nih kalau misalnya kita jabarin ya, bener gak sih bentuknya seperti soalnya ini gitu. Coba nih kita kali ke dalam. 1/2 X kali Y, 1/2 XY. Betul ya nggak? Betul ya, cross check, checklist. 1/2 X dikali 2 XZ. Nih tambah 1/2 X dikali 2 XZ. Ada yang bisa dicoret, 2 sama 2 ya gak? Nah berarti ini kan sisa ini kan 1X kali XZ, X kuadrat Z, sama kan ya? Nah gitu, jadi pemfaktoran tuh kayak gitu contohnya. Nih aku hapus dulu ya.
Berarti soal ini bisa aku keluarkan. Siapa yang aku keluarkan? K plus satunya, ya nggak? Karena di kiri punya, di kanan punya. Lalu aku mau keluarkan lagi 1/6 di luar. Why? Karena biar gampang aja kayak tadi, biar gampang ngitungnya gitu. Terus di sini ada angka, kekurungin yang gede. Gitu ya. Nih, ini terdiri dari dua kelompok depan sama kelompok belakang ya. Kelompok depan dulu. Nih, pemisahnya adalah tanda tambah. Kelompok depan itu bentuknya 1/6 K plus 1, 2K plus 1. Udah ada 1/6 K plus 1. Kurang apa sih? Kurang apa sih dia? Kurang apa ya yang belum ada? Yang belum ada adalah huruf K sendirian belum ada ya. Ini belum ada tuh. Di sini belum ada, ya nggak? Terus apa lagi yang belum ada? Sama yang 2K plus 1 gitu, ya nggak? Terus nih, sekarang yang kedua. Yang kedua itu K plus 1-nya kuadrat, berarti ada 2 K plus 1-nya. Sedangkan di sini baru ada K plus 1-nya 1, berarti kurang 1 lagi. Ya nggak? Ini nggak usah dikurangin deh. Kurang K plus 1, ya nggak? Tapi masih mengganjal. Di sebelah sini tidak ada angka. Sedangkan di sini ada angka. Gimana caranya untuk supaya bisa jadi nggak ada angka? Which means di sini harus 1. Berarti dikali berapa? 1/6 dikali berapa biar hasilnya 1? Dikali 6. Berarti di sininya 6 gitu ya. Belajar lagi coba ya. Nanti faktor aljabarnya. Nah, yang berat tuh di induksi matematika, yang berat adalah bagian-bagian pemfaktoran kayak gitu-gitu. Anak-anak rada sedikit susah, tapi nggak apa-apa. Bukan susah, cuma karena kurang berlatih aja. Semangat, tetap semangat. Oke, yang sebelah kanannya 1/6 kita tulis ulang aja. K plus 1, terus K plus 2, terus 2K plus 3. Nah gitu ya. Lalu nih gimana nih? Nah, yang di dalam kurung ini bisa kita kerjakan, ya nggak? Diapain? Dikali ke dalam. Ini kali ke dalam. Pokoknya kalau ngelihat ada tanda kurung 1 aja, ini kali ke dalam nih. K kali 2K, 2K kuadrat, ya nggak? K kali plus 1 tadi K. 6 dikali ke dalam plus 6K dikali ke dalam plus 6, ya nggak? Ini kita tulis ulang. 1/6 K plus 1, K plus 2, 2K plus 3. Terus kira-kira ngapain lagi nih? Ada bentuk yang bisa dijumlah nih, ya nggak? Tuh, dalam kurung masih ada. Berarti di sini 1/6 K plus 1, dalam kurungnya jadi 2K kuadrat plus K tambah 6K berapa? 7K plus 6. Sama dengan ini ditulis ulang. Yang sebelah kanan selalu ditulis ulang aja, biar kita membuktikan sebelah kiri aja. Nah, apalagi nih yang bisa kamu lihat di sini? Apalagi yang masih belum bisa apalagi yang masih bisa kita selesaikan? Kalau masih bisa, selesaikan. Ya iyalah ya. Nah, masih ini bentuk kuadrat. Berarti ini harus dikuadratin, ya nggak? Harus berarti ini harus difaktorin karena ada bentuk kuadrat. Gimana? Yang hasil kalinya berapa? Depan kali belakang, ya nggak? Berapa? 12. Yang hasil jumlahnya angka tengah berapa? 7. Berapa kira-kira? 12 itu perkaliannya ada berapa aja sih? Ada 1 kali 12, ada 2 kali 6, ada 3 kali 4. Yang mana sih yang kira-kira bisa jadi 7? 1 sama 12 mungkin nggak? Nggak mungkin. 2 sama 6? Nggak mungkin. Nggak mungkin banget 2 sama 6 bisa jadi 7. Tapi 3 sama 4 mungkin bisa jadi 7, ya nggak? Kita pilihnya yang 3 sama 4. Cross check kanan kiri. 3 kali 4 bener, 12? Betul. 3 tambah 4 betul, 7? Betul. Nah, berarti faktornya gimana? Berarti faktornya yang satunya positif 3, yang satunya positif 4. Lihat nih soalnya apa? Soalnya 2K. Berarti di sininya 2K, di sininya 2K. Tapi ada tapinya ya. Tapi ada yang mesti disederhanain, yang 2K plus 3 nggak bisa. Ya nggak? 2K plus 3, 1-2-nya, yang satunya 2, yang satunya 3 nggak bisa. Tapi yang ini bisa, sama-sama kita bagi 2. Jadi hasilnya berapa? K plus 2, nggak? 2K bagi 2, K, 4 bagi 2, 2. Berarti gimana nih?
Berarti soalnya bisa kita ubah jadi 1/6 K plus 1 yang bentuk kuadrat. Ini aku hapus dulu ya, coret-coret mulu ya. Yang bentuk kuadrat yang ini nih, yang dalam kurung ini berubah jadi ini 2K plus 3, satunya lagi K plus 2 sama dengan 1/6 K plus 1 K plus 2 2K plus 3. Oh, dia maunya K plus 2 yang di tengah. Ya udah deh, kita ubah. Nggak apa-apa dong ya. 3 kali 4 sama 4 kali 3 sama nggak? Sama. Ya udah, ini kita ubah aja bentuknya. Yang satunya K plus 2, yang satunya 2K plus 3. Yang kanan dan yang kiri sama. Alhamdulillah ya. Berarti ini terbukti guys. Oke. Nah, panjang banget ya caranya ya untuk soal yang satu ini. Ini soal yang terakhir. Agak sedikit rumit, tapi rumitnya tuh karena aku ngejelasinnya pelan-pelan gitu ya, untuk supaya kamu ngerti. Jadi kayaknya kesannya ribet banget, tapi kalau pas kamu ngerjain insya Allah bisa. Tetap semangat, meskipun susah tetap berjuang, tetap mencoba lagi bagian faktornya, bagian persamaan kuadratnya, diinget-inget lagi kalau ada soal kayak gini diapain, ngitungnya diapain gitu ya. Oke, segini aja video tentang induksi matematika. Udah 3 contoh soal aku bagi-bagi. Untuk yang selanjutnya induksi matematikanya yang berupa keterbagian. Ditungguin aja kapan video induksi keterbagiannya rilis gitu ya. Rilis. Oke, see you on my next video. Tetap semangat dalam belajarnya. See you guys.